Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Jemaat GB Tegal Alur. Tiba saatnya kita memasuki tahun 2021 di minggu yang ketiga. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata atas setiap kita. Amin. Mari siapkan hati Bapak Ibu semuanya, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan, kalau kami boleh datang Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, kuduskan setiap kami Tuhan. Di saat kami memuji menyembah-Mu, biar Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih dalam hadirat Tuhan, kita mau naikkan pujian kita pada pagi hari ini. Kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bahin-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bahinmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Biar Engkau yang memenuhi setiap kami Tuhan, Engkau yang memenuhi setiap kami, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Oh, tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bahinmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bahinmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku ya Tuhan, kudus-Mu memenuhi bahinmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus memberiku dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu,
Biar musik menaikkan pujian ini, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang memberi kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Biar kuasa Tuhan yang dinyatakan atas setiap kami. Mari kita sembah Tuhan, sembah Dia lebih lagi. Hinamo ya ralaba sikanama ya ralama ya ralama ya. Mari angkat roh, kita mau sama-sama, kita mau sembah Tuhan. Sebab Dia layak disembah, sebab Dia layak yang diagungkan. Mari kita sembah Tuhan. Ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Oh, ya rama ya ralama ya ralama ya ralama. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik. Engkau sungguh baik atas setiap kami Tuhan. Hinamo ya ralama sikanama ya ralama ya ralama ya ralama. Ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembah dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, oh Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi kami kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberi kami. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Berikan kemuliaan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Sebab Tuhan layak dipuji, sebab Tuhan layak disembah, sebab Tuhan layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan. Tuhan Yesus yang kami nyatakan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji-Mu lebih dahsyat lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Yes. Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Mari sama-sama katakan pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Agungan.
satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Cinta namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Mari sama-sama katakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian yang begitu menguatkan saya. Saya percaya pujian ini juga boleh menguatkan Bapak Ibu di rumah, saudara semua Bapak Ibu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar sampai hidup kami Tuhan, kami boleh tertuju kepada Engkau. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami, biar roh kami Tuhan melekat hanya kepada Engkau. Biar sampai hidup kami Tuhan hanya kepada Engkau. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Meresponi setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan. Dari hari lepas hari Tuhan, bahkan dari tahun lepas tahun Tuhan, kalau kami ada Tuhan sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan atas setiap kami Tuhan. Memberkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang memberitakan Injil Tuhan pada hari ini Tuhan. Kau urapi Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Apapun yang hamba-Mu firmankan pada saat hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan itu semuanya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita perkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan.
asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan mengangkat satu tema tentang ketika pikiran, perkataan, dan perbuatan tidak bertemu. Saudaraku, minggu yang lalu saya telah memberikan beberapa contoh ya dari kehidupan Yusuf, Nehemia, dan Daniel. Orang-orang yang memiliki integritas, bagaimana mereka hidup walaupun di tengah-tengah bangsa asing. Nah, minggu ini saya akan mengajak saudara sekalian untuk merenungkan dari tokoh Alkitab lain, yaitu seorang yang bernama Yudas Iskariot. Mari kita membaca terlebih dahulu bacaan kita pada pagi hari ini di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saudara bisa membuka Alkitab saudara di rumah dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita membaca bersama-sama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudaraku, siapakah Yudas Iskariot ini? Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 71, di sana kita mendapatkan satu informasi, yaitu bahwa Yudas Iskariot adalah anak dari Simon Iskariot. Arti nama Yudas Iskariot yang pertama, ya, Yudas Iskariot adalah orang yang berasal dari daerah Keriot, yaitu suatu kota yang terletak di sebelah selatan Yudea. Yudas Iskariot adalah satu-satunya murid Yesus yang berasal di luar Galilea. Dia berasal dari suku Yehuda. Yudas Iskariot juga berarti orang Sika atau pembawa belati. Itu salah satu sekte Yahudi yang sangat fanatik. Sekte ini dikenal sebagai sekte pemberontak terhadap tentara Romawi. Nah, di dalam bahasa Aramnya, Yudas Iskariot berarti orang yang hidup berpura-pura atau pengkhianat. Yudas Iskariot adalah salah seorang dari 12 rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri dan mengikut Yesus selama 3 tahun pelayanannya. Yudas Iskariot diangkat sebagai bendahara untuk rombongan pelayanan Yesus. Dan dia merupakan salah satu anggota terpercaya di antara 12 rasul yang dipilih yang lainnya. Yudas Iskariot adalah murid
yang mengkhianati Yesus dan kemudian gantung diri. Saudaraku, peristiwa ini sendiri kalau kita renungkan ya, pada satu hari ketika Yesus mengajak ke-12 muridnya untuk mempersiapkan dan akan melakukan suatu perjamuan makan terakhir ya. Di dalam ruang perjamuan itu ya, mereka berbincang-bincang dan Yesus tiba-tiba berkata, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Wah, saudara, seketika suasana di dalam ruang perjamuan itu hening. Murid-murid menengok satu dengan yang lain dan mereka saling berpandangan dengan penuh curiga. Ya. Dikatakan di dalam Alkitab mereka mulai mempersoalkan siapa di antara mereka yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Tatapan kecurigaan satu dengan yang lain itu terpancar dari wajah-wajah dan dari sinar mata mereka. Tetapi tidak seorang pun di antara para murid atau rasul yang lain yang menyangka bahwa Yudaslah yang akan mengkhianati Yesus. Tak ada tanda-tanda ke arah sana. Yudas melakukan rencananya dengan sangat rapi. Dan saudara, murid-murid segera teringat apa yang Yesus pernah katakan. Bagaimana Yesus menghardik Petrus suatu hari ketika Yesus memberitahukan bahwa anak manusia harus menderita. Saat itu Petrus menegur Yesus dan berkata, "Guru, dijauhkanlah itu daripadamu." Tetapi segera Yesus menoleh ke arah Petrus dan berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Nah, saudara, perkataan yang keras dari Yesus ini kemudian terbayang di dalam diri murid-murid. Dan saudara, kalau mereka memikirkan itu dan kalau kita juga merenungkan situasi seperti itu, ya, Petruslah yang kemungkinan besar yang dimaksudkan oleh Yesus. Nah, pikiran semacam itu mungkin ada di antara para muridnya. Dan jauh sama sekali bahwa orang yang melakukan pengkhianatan itu adalah Yudas. Karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda dan Yesus tidak pernah melakukan sesuatu perkataan yang keras sekalipun kepada Yudas. Tetapi kepada Petrus, ya, Yesus pernah mengatakan, "Enyahlah engkau iblis." Jadi kalau kita melihat situasi ini, saudaraku, ya, kemungkinan besar ya tuduhan dari murid-murid yang lain ini akan jatuh kepada Petrus. Tetapi di dalam Injil Yohanes dituliskan di sana Petrus ya, meminta kepada orang yang dikasihi oleh Yesus, yaitu Yohanes, untuk bertanya langsung kepada Yesus, minta klarifikasi siapa di antara mereka yang dimaksudkan oleh Yesus ini. Nah, saudaraku, mari saya ajak kembali kita untuk kepada bacaan Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 tadi. Yesus bukanlah orang yang asing bagi Lazarus, Marta, dan Maria. Di dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Yesus dan murid-murid singgah ke Betania, tempat tinggal ya keluarga ini. Ya. Mereka mengadakan perjamuan ya, menyambut rombongan yang tidak asing bagi mereka ini. Masing-masing dari anggota keluarga ini mengambil perannya sendiri-sendiri. Lazarus ikut makan dengan Yesus, Marta melayani mereka, dan Maria mengambil setengah kati, itu sekitar 300 gram ya, dari minyak narwastu murni yang mahal harganya,
lalu mulai meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau harum minyak yang mahal ini segera memenuhi ruangan tempat mereka berkumpul. Bagi keluarga ini, Yesus memang merupakan orang yang spesial. Lazarus pernah dibangkitkan dari kematiannya. Marta dan Maria sendiri sangat bersyukur kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang telah mengenal Yesus itu lama sekali. Bahkan Maria memiliki cara tersendiri untuk mengucapkan tanda kasihnya yang begitu dalam kepada Yesus dengan persembahan yang begitu mahal. Ini merupakan satu ciri khas dari orang yang begitu berterima kasih atas kebaikan yang sudah diterimanya. Tetapi ada orang yang mulai berang. Ada orang yang mulai gusar. Ada orang yang mulai marah. Ada orang yang mulai jelas melihat tindakan Maria. Dan orang itu adalah Yudas Iskariot. Segera ia memprotes tindakan Maria. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 5 dikatakan, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual saja 300 dinar? 300 dinar kalau saya kurskan sekarang ini sekitar 14 juta saudara. Ya, sekitar 14 juta rupiah. Kan minyak yang mahal itu bisa dijual. Bisa laku 300 dinar. Dan uang cukup besar untuk bisa dibagi-bagikan kepada orang miskin. Untuk apa pemborosan ini? Yudas gusar. Tetapi kalau kita kemudian melihat ayat yang ke-6 dari Yohanes pasal 12, di sana dituliskan sesuatu tentang Yudas Iskariot. Nah, bunyinya seperti ini. Hal itu dikatakannya bukan karena Yudas memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudaraku, Yudas dikatakan sering, bukan sekali atau 2 kali, tetapi ia sering mengambil uang kas yang dipegangnya. Jadi ia punya kebiasaan mencuri uang kas yang dipegangnya. Saudara tentu sudah bisa menebak kemana larinya uang itu seandainya minyak narwastu itu benar-benar dijual dan uangnya kemudian dipercayakan kepada rombongan Yesus. Tentu Yesus akan memberikan kepada Yudas untuk disimpan di dalam kas. Dan kalau itu sudah terjadi, saudara, kita bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh Yudas. Menurut informasi yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 Yohanes pasal 12 tadi, Yudas sering mengambil uang kas yang dipegangnya. Nah, saudara, lihat saudara, apakah kita melihat muslihat Yudas di balik perkataannya, di balik protesnya, di balik kegusarannya terhadap tindakan Maria ini? Kita melihat di sini antara pikiran, perkataan dan perbuatan Yudas itu tidak sejalan atau tidak bertemu. Orang bilang lain di pikirannya, lain di perkataannya, dan lain pula di perbuatannya. Dalam hal ini Yudas Iskariot dikatakan dia tidak memiliki integritas di dalam dirinya. Orang sering berkata lain di mulut, lain di hati. Nah, inilah Yudas. Yesus pernah menegur dengan keras kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada suatu hari. Itu dicatat di dalam Matius 23 ayat 37.
Di sana Yesus dengan keras berkata kepada mereka, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran." Saudaraku, seelit apapun sebuah makam berada, banyak kan saudara, komplek pemakaman yang mewah, bukan saja komplek pemukiman mewah ya. Orang ada-ada saja ya. Banyak sekarang ya saudara, komplek-komplek pemakaman mewah, pemakaman elit ya. Walaupun sebuah makam itu ditempatkan atau berada di komplek pemakaman yang elit, komplek pemakaman yang mewah, komplek pemakaman yang mahal, dan sebagus apapun makam itu dibangun di dalam komplek itu, tetap saja di dalam makam itu berisi jasad yang sedang membusuk. Dari luar tampaknya indah, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan belatung yang menggerogoti jasad di dalamnya. Sudah pernah melihat awan? Tentu saja bukan. Nah, sudah setanam di dalam alam bawah sadar kita, saudara, bahwa alam itu indah. Sejak kecil, jika kita diminta untuk menggambar suatu pemandangan alam, kita tidak lupa ya menyisipkan awan-awan dengan warnanya yang putih yang sedang menggumpal-gumpal seperti kapas bertaburan di langit yang biru. Bila kita melihat ke atas, kalau langit sedang cerah, kita sering melihat gumpalan-gumpalan awan yang seperti kapas itu ya, dengan lembut bergerak di langit yang biru. Memang menyajikan suatu pemandangan yang indah. Nah, tahukah saudara bahwa ternyata awan itu dikelompokkan dalam berbagai jenis. Dan ada jenis-jenis awan yang berbahaya bagi dunia penerbangan. Jenis yang paling menakutkan bagi seorang pilot adalah jenis awan yang dinamakan cumulonimbus. Nama awan ini berasal dari bahasa Latin cumulus yang berarti terakumulasi, nimbus yang berarti hujan. Jadi cumulonimbus itu artinya akumulasi dari hujan. Saudaraku, awan ini bentuknya berupa awan vertikal yang menjulang sangat tinggi ya, di ketinggian 2000 sampai 16.000 meter ya. Dan padat, ini merupakan awan padat yang tinggi menjulang gitu. Awan ini terbentuk karena ketidakstabilan atmosfer. Dari luar sering ya, berwarna putih, padat dan indah. Kalau kita melihat dari atas pesawat ketika awan ini berada di bawahnya, saudaraku, ya, gumpalan-gumpalan putih awan yang padat. Dan warnanya sangat indah, saudara. Putih bersih. Tetapi kenapa awan yang bagus bentuknya ini menakutkan bagi pilot, dan seringkali pilot mencoba untuk menghindar ketika melihat awan jenis ini. Saudaraku, karena begitu pesawat terbang masuk menembus awan jenis ini, pesawat seperti sedang memasuki suatu lorong yang panjang. Pesawat seperti sedang memasuki suatu ruangan yang
gelap gulita. Pilot tidak dapat lagi melihat keadaan sekitarnya, keadaan luar dari pesawat sekitarnya. Yang nampak bagi pilot hanyalah warna hitam pekat. Dan saudara, bukan saja suasananya yang mulai mencekam ketika pesawat berada di dalam awan jenis ini, saudara. Tetapi saudaraku, di dalam awan cumulonimbus ini ya, sering terjadi hujan petir, sering terjadi badai ya. Bahkan pesawat seringkali berguncang-guncang dengan hebatnya dan mendadak seperti jatuh, kehilangan daya angkatnya. Sungguh suatu perjalanan yang mengerikan dan penuh dengan bahaya. Biasanya ketika mau memasuki ya awan ini, segera akan ada pengumuman ya. Di dalam pesawat kita sedang memasuki cuaca yang kurang baik. Ya. Dan kita diminta untuk mengenakan sabuk pengaman, duduk di kursi, menegakkan sandaran kursi kita. Dan saudaraku, perjalanan di dalam awan seperti ini ya, seringkali memakan waktu yang cukup lama, saudara. Dipenuhi dengan goncangan-goncangan dari pesawat. Dan juga ya, pesawat seperti jatuh, kehilangan daya angkat, seperti melewati suatu ruangan yang hampa begitu, saudara. Jantung penumpang di bawah seperti mau copot rasanya mengalami semuanya itu. Nah, orang yang tidak memiliki integritas seperti awan cumulonimbus ini, saudara. Dari luar nampaknya indah, tetapi di dalamnya penuh dengan berbagai jenis bahaya. Yesus mencela ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa mereka itu seperti kubur yang dilabur putih, bersih sebelah luarnya, tetapi di dalamnya berisi berbagai macam kotoran. Lihatlah sosok Yudas Iskariot. Ia mencela niat baik orang dan mengemukakan suatu argumen yang nampaknya lebih logis, lebih dapat diterima untuk dilakukan. Tetapi di balik kata-katanya mengandung maksud-maksud jahat yang tersembunyi. Betapa banyaknya orang-orang seperti ini di dunia di sekitar kita, bukan? Saudaraku, kisah Yudas Iskariot juga mengingatkan bahwa penampilan dapat menipu. Yesus mengajar pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 22-23. Saudaraku, sebagai penutup, mari kita memeriksa keadaan diri kita masing-masing. Minggu lalu saya katakan, masa sekarang ini peran kita sebagai pengawas bagi diri kita sendiri begitu menonjol. Kita bisa menjadi orang yang kian hari kian bertambah baik, atau sebaliknya, kian hari kian bertambah jahat. Itu bergantung pada pengawasan dan keputusan-keputusan yang kita ambil sendiri. Tahun ini dicanangkan sebagai tahun integritas. Dan pelajaran hari ini berkata,
Integritas adalah kesesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita semua berharap dan tentu saja mau dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih berintegritas di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Buka pikiran dan mata hati kami kalau kami terus mempelajari Tuhan firman-Mu ini. Dan biar Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami. Firman-Mu sendiri telah mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kami berdoa kalau Engkau telah tunjukkan kepada kami masing-masing ya Tuhan, perkara-perkara apa yang Engkau mau singkapkan yang masih tersimpan di dalam hati kami. Biarlah kami terbuka bagi-Mu dan kerjakanlah ya Tuhan Yesus kesempurnaan seperti apa yang sedang Engkau rancangkan ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati umat-Mu sekalian. Engkau memelihara umat-Mu di dalam hari-hari yang penuh dengan tekanan ini. Dan tak lupa juga kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau beri hikmat kepada pemerintah kami untuk dapat menangkap segala tuntunan-Mu. Dan Engkau menggerakkan hati mereka, Engkau menggerakkan setiap keputusan langkah-langkah mereka, agar ada keputusan-keputusan yang tepat dan bijaksana, agar bangsa ini dapat keluar dengan selamat di dalam hari-hari yang penuh dengan ketegangan ini, dan juga berhasil mengatasi pandemi COVID-19 oleh karena kemurahan dan tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku, mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus terus menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita katakan amin.